Saudara, dalam pernyataan terbarunya, pemimpin Iran, Mojtaba Khamenei, memberi peringatan keras tidak akan ada tempat aman untuk Amerika Serikat di Timur Tengah. Kita bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi, dan juga pengamat militer, Kepala Center of Intermestic and Diplomatic Engagement, Mas Anton Ali Abbas, yang telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Selamat Yasir. petang, Mas Yasir. Menarik ini kita melihat bagaimana dinamika yang terjadi sebelumnya sudah ada mau negosiasi damai, nampaknya ini makin jauh begitu. Saya ke Mas Hasibullah dulu. Anda melihatnya seperti apa? Mojtaba akhirnya dalam pernyataannya bilang bahwa Amerika Serikat sudah kehilangan pengaruhnya sekarang di Timur Tengah dan bilang bahwa negara-negara di Timur Tengah tidak akan bisa dijadikan pangkalan militernya lagi. Ya, terima kasih Mas Yasir. Kalau kita mengikuti pernyataan terakhir dari Mojtaba Khamenei, maka sebenarnya ini hanya katakanlah ujung sementara dari berbagai macam perkembangan yang kita ikutin semenjak perang ini, termasuk ketika gencatan senjata dimulai. Saya selalu menyebutnya bahwa dalam hitungan saya per tanggal 21 April kemarin, sebenarnya Iran sudah mengalami kayak semacam perubahan posisi dalam perang ini. Yang awalnya mungkin masih di bawah Amerika, tapi dari 21 April saya menyebutnya sebagai kategori fase kelima, itu Iran sudah mendominasi pertarungan, baik di level lapangan maupun di level wacana. Dan saya melihat dominasi Iran ini makin ke sini, saya menandai lagi di tanggal 1 Mei, saya anggap sebagai fase ke-6, di mana pada saat itu Trump kembali mendapatkan kayak semacam energi berkaitan dengan kebijakannya karena dia menafsirkan sendiri tentang batasan 60 hari dan dianggapnya dengan gencatan senjata 7 April itu dianggap 60 hari tidak terpenuhi. Sehingga memang ada perubahan dari sisi energi politiknya, kebijakannya luar negeri Amerika. Tapi saya melihat dari sisi Iran itu dia stabil, dia terus meningkat, psikologinya makin sempurna dalam kondisi kemenangan, dan saya melihat apa yang disampaikan oleh Mojtaba itu bagian daripada bukti-bukti bahwa mereka berada di dalam psikologi kemenangan tadi, sehingga kondisinya memang berbalik hampir hampir apa namanya total pembalikannya. Yang awalnya mungkin takut ini malah nggak ada takutnya, yang awalnya mungkin ditekan ini malah justru menekan, termasuk dengan pernyataan bahwa ini justru Amerika tidak lagi punya tempat yang aman di Timur Tengah. Kalau pernyataan ini disandingkan dengan katakanlah keresahan terbaru dari penulis terkenal di Amerika namanya Thomas Friedman di New York Times, maka sebenarnya itu dua sisi yang sama. Thomas Friedman menyoroti bahwa berbagai macam kebijakan Trump yang katakanlah tidak kuat, tidak kokoh, bisa menampilkan kepada sekutu-sekutu Amerika di kawasan bahwa Amerika tak lagi bisa diandalkan. Jadi sebenarnya saya melihat apa yang disampaikan oleh Friedman yang mengkhawatirkan peran daripada Amerika di kawasan dan yang dikatakanlah diancamkan oleh Mojtaba itu merupakan sebuah kesimpulan yang hampir sama. Dan menurut Berarti, saya Mas Hasibullah, maaf saya potong, berarti apa yang disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran yang jarang sekali menyampaikan statement ini adalah bukan gertakan semata, ini bukti bahwa militer Iran ini siap begitu. Saya ingin ke Mas Anton melihatnya seperti apa, karena kalau kita lihat apakah pertanyaannya begini Mas Anton, apakah nanti Iran akan merubah strategi perangnya, karena selama ini kita lihat strategi perangnya Iran ini selalu defensif, karena Mojtaba juga bilang bahwa akan mengajak negara-negara di Timur Tengah, negara-negara ini untuk bekerja sama. Ya, pertama harus diletakkan apa yang disampaikan Mojtaba itu adalah dalam ruang negosiasi. Itu satu. Jadi dikatakan ini adalah bentuk tuntutan yang harus ditaruh di atas meja. Itu satu. Kenapa kemudian Iran harus mengangkat isu ini? Pertama jelas bahwa satu, pangkalan militer Amerika Serikat itu cukup besar di kawasan, menampung lebih dari 40.000 dengan kekuatan angkatan udara yang cukup masif di sana. Jadi ketika kita bicara tentang ancaman, gitu, Iran tuh melihat bahwa akar ancaman dari kepada mereka dari Amerika Serikat ya adalah kehadiran pasukan Amerika Serikat di kawasan, gitu. Jadi mereka melihat bahwa ini adalah seakan-akan pangkalan-pangkalan militer yang ada di kawasan itu mengepung Iran. Itu
Yang kedua. Yang ketiga adalah kita bisa lihat bagaimana kemudian pada perang episode pertama gitu ya, ya ketika mereka Iran melakukan serangan pada Kuwait, Qatar, Emirat Arab, Bahrain dan lain-lain, itu kan menyerang pada pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Jadi dengan kata lain, serangan yang dilakukan ke negara-negara tetangga itu adalah serangan yang terkoordinasi. Terkoordinasi itu apa? Terkoordinasi untuk menyerang pangkalan regional Amerika Serikat. Gitu. Kenapa? Karena mereka melihat ini adalah sumber ancaman. Itu yang kedua. Yang ketiga harus dilihat bahwa ketika Iran gitu mujtaba mengeluarkan ini, itu bukan pada posisi mereka lagi lemah gitu ya. Jadi justru mereka tahu bahwa kemampuan mereka untuk menghancurkan sebagian besar dari pangkalan itu terbukti. Jadi posisi mereka justru itu mereka lagi sedang ada di atas angin. Kenapa? Saya terbukti bisa menghancurkan kehadiran mereka. Karena itulah kemudian kenapa Mujtaba ingin mengangkat itu ke meja perundingan, karena ingin mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan gitu ya. Yang tadinya memang dinaungi oleh Amerika Serikat, dan ini kemudian mau diimbangi oleh Iran. Makanya Iran kemudian berani menantang. Kenapa? Posisi mereka lagi tidak lemah. Mereka sudah membuktikan bahwa pangkalan Amerika Serikat bisa kami hancurkan. Kami yang dianggap kecil, kami bisa menghancurkan sebagian besar. Dan yang mahal-mahal itu bisa kami hancurkan. Dengan Gitu. dengan begitu, Mas Anton, dengan pernyataan yang Anda sampaikan bahwa ternyata nih militer Iran ini sedang di atas angin dalam tanda kutip, itu berarti bisa menjadi sebuah bargaining power untuk mengajak negara-negara kawasan dan juga negara-negara yang selama ini bisa dikatakan bersekutu dengan Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan Iran. Nah, walaupun gitu ya, jadi walaupun itu tuntutan itu, tapi kemudian karena itu adalah taruh di negosiasi, saya tidak melihatnya bahwa itu kemudian realistis untuk dilakukan. Kenapa? Karena satu, negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat, mereka menganggap bahwa kehadiran Amerika Serikat di kawasan itu bukanlah beban. Itu satu. Kedua, mereka kemudian membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Iran itu bukan kemudian merusak hubungan, justru mempererat. Justru ada banyak analis yang bilang bahwa serangan-serangan terkoordinasi oleh Iran kepada titik-titik yang ada di kawasan pangkalan itu justru bukan untuk menghancurkan hubungan, tapi justru bagaimana mempererat. Mereka justru gitu ya, justru akan semakin ketergantungan kepada Amerika Serikat. Ya walaupun itu tetap saja kemudian ada peluang Cina untuk mengimbangi ya. Karena apa? Karena Cina kan berteman dengan berteman dengan Iran dalam hal ini. Jadi senjata-senjata Iran banyak dibantu secara teknologi oleh Cina misalnya. Walaupun tapi hubungan itu kemudian ada banyak analis, bahkan kemudian misalnya dari Arab Saudi tidak melihat bahwa ini adalah beban. Justru kehadiran Washington jadi penting untuk apa? Untuk menjaga stabilitas keamanan regional. Itu yang dilakukan oleh Arab Saudi, jadi pertimbangannya. Jadi kalau misalnya apakah itu realistis untuk bisa dilakukan, ini yang berat gitu loh. Kenapa? Karena negara Teluk itu berpikir ulang untuk kemudian mereka mencoret Amerika Serikat, kehadiran Amerika Serikat di tempatnya. Justru mereka akan berpikir bagaimana kemudian kerjasama pertahanan ini akan semakin kuat gitu. Itu ada banyak analisis yang kemudian mendukung ke arah sana, cenderungnya bukan malah kemudian ini tetap saja membuka peluang bahwa Cina bisa masuk ke situ untuk memperkuat misalnya kerjasama pertahanan gitu dengan negara-negara Teluk. Gitu. Jadi tidak Itu, serta-merta langsung diterima mentah-mentah oleh negara-negara kawasan termasuk negara Teluk ya. Tapi dari Mas Hasibullah sendiri memaknainya seperti apa? Gertakan dari apa yang disampaikan oleh Mujtaba Khamenei ini ingin menunjukkan bahwa memang kekuatan militer Iran ini tidak bisa dianggap sepele dan sedang di atas angin dibandingkan dengan Amerika Serikat. Apa yang ingin dia tunjukkan? Ya, saya rasa itu bukan hanya sekedar gertakan. Kalau kita baca dari pernyataan perkembangan lapangan, itu sebuah kampanye yang bagi saya adalah realistis. Cuman persoalannya kalau berkaitan dengan katakanlah perubahan masa depan kerjasama kawasan keamanan, itu kan yang menentukan bukan hanya Iran, tapi juga negara-negara Arab Teluk. Bahkan saya menyebutnya negara Arab Teluk ini sebagai punggung utama daripada kerjasama keamanan ke depan. Saya ingin mengatakan kalau Arab Teluk hari ini mau mengubah cara kerjasama keamanannya dari katakanlah dari Amerika kemudian ke Iran, menurut saya itu juga tidak akan ada yang menghalangi. Karena yang punya kuasa adalah Arab Teluk. Tentu masing-masing punya konsekuensi. Dia berhadapan sama Amerika dengan Israel mungkin juga akan menjadi perang. Sama dengan sekarang dia berhadapan dengan Iran juga sama dengan menjadi perang. Nah, itu yang saya bilang dari awal, perang ini sebenarnya memang hanya menguntungkan Israel dari awal dan merugikan Teluk sebagai pihak yang paling tidak beruntung dalam perang ini. Nah, kalau kita lihat dari kacamata Iran, saya masuk kepada analisanya Mas Anton tadi, saya selalu sampaikan dari awal bahwa dengan menggunakan Selat Hormuz dan menyerang Arab-Arab Teluk,
sebenarnya bagi Iran itu adalah dimensi kontraproduktif. Sama dengan Amerika dan Israel ketika dia menyerang, katakanlah Ayatullah Ali Khamenei. Itu adalah dimensi kontraproduktif dilihat dari tujuannya. Cuman memang persoalannya dimensi atau kadar kontraproduksi produktifnya yang dialami Iran jauh lebih kecil, lebih ringan daripada yang dihadapi oleh Amerika. Sehingga kalau Amerika dengan membunuh tokoh-tokoh utama dijauhkan dari tujuan utama perang ini, tapi Iran walaupun dia menang banyak dengan menggunakan, saya dari awal menyebut ini dua sayap yang digunakan oleh Iran dalam bentuk bola lambung. Dan itu terbukti sekarang. Bola lambung itu yang mencekik Trump, yang mencekik Amerika, yang mencekik ekonomi global. Dan itulah akhirnya yang membuat Amerika dan Israel mau tidak mau sekarang harus menghitung ulang, bahkan mendapatkan kritik dari sana-sini. Kenapa saya sebutkan sebagai kontraproduktif? Sebenarnya dengan Iran menyerang Arab Teluk itu sama dengan dia menyerang pasar baru. Kenapa saya sebut sebagai pasar baru? Masyarakat Timur Tengah itu dari dulu memimpikan adanya negara yang mampu mengimbangi Israel. Tidak pernah ada negara manapun yang rudalnya bisa sampai di Israel. Kalau kita masih ingat serangan-serangan Iran, misalkan ada video yang menampilkan ketika rudal Israel menyeberangi negara-negara Arab, rudal Iran menyeberangi negara-negara Arab menuju Israel, itu banyak pemandangan masyarakat Arab menyambutnya dengan tarian. Artinya apa? Mereka berpesta, mereka bersyukur, mereka senang. Itu yang saya bilang, fenomena masyarakat Arab secara umum sebenarnya dari leher ke bawah itu anti-Israel. Tapi dari leher ke atas justru banyak yang menoleh dan kerjasama dengan Israel. Saya melihat negara Arab Teluk ingin kelihatan tegak lurus, sebenarnya lebih mudah bagi mereka daripada kerjasama dengan Amerika dan Israel. Jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh kalau mereka bekerjasama dengan Iran. Karena mereka sudah dapat basis dukungan yang kuat di tingkat grassroots masyarakat. Cuman sekali lagi, apakah kita bicara di Timur Tengah? Nah, ini persoalannya demokrasi. Apakah ini yang tentu saja masih jadi pertimbangan dari negara-negara Timur Tengah dan kawasannya. Banyak sekali poin-poin yang dipertimbangkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mujtaba ini. Karena kalau kita lihat, Mujtaba sendiri bilang bahwa negara-negara di kawasan tidak akan lagi menjadi tameng bagi pangkalan Amerika Serikat. Apakah ini juga bisa dibaca bahwa Iran siap perang terbuka dengan langsung menyerang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah? Apa yang menjadi pernyataan atau penggertakan dari Mujtaba ini bahwa bangsa-bangsa di kawasan ini tidak akan lagi menjadi tameng pangkalan Amerika Serikat? Apakah ini menunjukkan Iran sendiri siap melakukan serangan terbuka terhadap negara-negara di kawasan, atau bisa dibaca sebagai gertakan dari Iran agar mengajak Amerika Serikat ke meja perundingan? Ya, saya rasa bukan hanya siap kalau dari sisi Iran, itu sudah membuktikan. Perang 40 hari itu sudah membuktikan bagaimana Iran mampu melawan Amerika, mampu melawan Israel, bahkan mampu membuat kehadiran Amerika di negara-negara Arab Teluk itu tidak berguna sesuai dengan yang diinginkan. Karena pangkalan-pangkalan militer itu diharapkan untuk melindungi mereka. Satu dari musuh luar, dan yang kedua adalah dari musuh dalam, dari katakanlah pemberontakan rakyat. Ini yang sudah terbukti, yang sudah terbukti adalah dari serangan luar. Terbukti Iran mampu menyasar tempat-tempat terdalam yang disebut sebagai pelindung bagi negara-negara Arab Teluk itu. Karena itu ketika Mujtaba mengatakan pernyataan yang keras itu, bagi saya itu adalah proposal. Proposal artinya tinggal bagaimana negara Arab Teluk bersikap. Kalau mereka mau, maka bisa dicapai kesepakatan itu dan akan terjadi perubahan signifikan di Timur Tengah. Sekali lagi tentu dengan konsekuensi-konsekuensi yang tidak ringan. Nah, oleh karena itu, kalau bagi saya ke depan memang ini ada di Arab Teluk, bagaimana mereka akan bersikap. Cuman lihat sampai sekarang sepertinya Arab Teluk juga masih akan mempertahankan status quo mereka. Jadi Amerika dengan Israel masih tetap akan menjadi mitra, wallahu alam ke depan. Tapi dalam waktu dekat ini saya melihat belum akan ada perubahan yang terlihat, Mas. Menarik nih apa yang disampaikan oleh Mas Hasibulo. Ini bisa jadi sebuah cara agar negara-negara Teluk ini membuat sebuah kesepakatan begitu. Jika ke Mas Anton Ali Abbas membacanya, apakah kesepakatan yang nanti dimunculkan oleh negara-negara kawasan ini bisa mempengaruhi Amerika Serikat untuk ikut lagi untuk negosiasi bersama dengan Iran? Makanya tadi saya bilang bahwa ini adalah salah satu proposal dalam negosiasi ketika negosiasi sedang berlangsung, termasuk juga ada pembicaraan
sebentar gitu. Itu satu. Kedua, memang ketika kita bicara tadi, kalau pertanyaannya tadi, apakah kemudian Iran itu akan melakukan serangan kepada negara-negara termasuk pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di negara-negara Teluk, saya selalu melihatnya bahwa Iran itu membangun dan melakukan serangan, baik serangan maupun narasi, itu adalah betulnya retaliasi, pembalasan. Jadi bukan Iran yang melakukan aksi preemptif bahkan gitu ya, jadi ataupun preventif. Iran nggak pernah melakukan itu. Iran selalu melakukan serangan balasan. Termasuk juga insiden yang terjadi 2 hari lalu di selatan Iran misalnya, kan Iran melakukan serangan tadi yang menyerang drone atau juga F-35, itu kan sebagai bentuk aksi retaliasi. Iran tidak melakukan ujuk-ujuk langsung melakukan serangan itu, tapi apa namanya, melakukan serangan balasan. Itu yang satu. Kedua, bagi saya ada yang momen kedua ketika kita bicara tentang negara Teluk, ketika kemudian kalau hari ini yang kita bahas adalah proposalnya dari Iran yang mendorong itu, tapi di sisi lain Trump juga juga ikut encircling, jadi memaksa negara-negara Teluk untuk membuat pilihan ketika kita bicara tentang Abraham Accord, bahwa kemudian disandingkan gitu ya, kalau ini nanti ada perdamaian ini, maka kawasan Teluk juga harus mendatangi Abraham Accord, yang dimana bahwa mereka harus melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, dan itu kan juga sedikit banyak kan mengganggu, membuat gaduh ya negara-negara Teluk, apakah mereka ingin mendukung perdamaian atau tidak mendukung perdamaian gitu. Jadi posisi dilema itu jadi tidak hanya kemudian diciptakan oleh Iran dalam konteks ini, tapi juga diciptakan oleh Amerika Serikat dalam konteks yang lain ketika Trump itu mengusulkan ada penandatanganan Abraham Accord gitu, ketika untuk menyertai perdamaian ini yang kemudian membuat dilema bagi negara-negara di kawasan. Apakah kemudian mereka ingin mendorong sepenuhnya, atau kemudian mereka ingin ikut serta sebagai pihak yang terkait untuk juga ikut berembuk gitu ya, berembuk bagaimana mengeluarkan mengeksklud dua hal ini, karena bagaimanapun juga itu sedikit banyak itu membuat terpojok mereka, itu satu. Kedua, akan membingungkan mereka bagaimana kemudian mereka bernegosiasi dengan kepentingan domestik, kepentingan nasionalnya, karena itu juga sedikit banyak akan juga membuat mereka dalam hal ini negara-negara dalam posisi dilema, apakah mau terus atau kemudian mau menolak. Itu dengan kata lain, Mas Anton, ini bisa dibaca bahwa sebenarnya dari Iran sendiri maupun Amerika Serikat, mereka punya strategi masing-masing untuk membawa perang ini ke meja perundingan. Betul gitu. Jadi bahwa kalau misalnya ada apakah ada atau tidak ada, jawabannya ada. Gitu. Bahkan Iran sekalipun yang tidak pernah mau mengakui, ketika mereka menyebut ada kerangka waktu 30 sampai 60 hari, itu menunjukkan bahwa ada perundingan. Itu satu. Kedua, bahkan tidak hanya difasilitasi oleh Pakistan saat ini. Bahkan misalnya ada delegasi dari Iran datang ke Qatar juga membicarakan soal proposal perdamaian. Artinya apa? Messengernya itu kemudian bekerja dengan banyak. Kenapa? Karena memang negara-negara Teluk juga berkepentingan bagaimana kemudian Selat Hormuz ini bisa dibuka sejenak, minimal 60 hari ketika mereka ingin berunding menyelesaikan poin-poin yang krusial. Bahwa ada poin-poin krusial yang juga cukup pelik, ada bicara tentang uranium, bagaimana Selat Hormuz misalnya, lalu bagaimana Israel Lebanon itu juga tidak kalah pelik gitu. Ada beberapa hal yang pelik, tapi mereka berharap bahwa Selat Hormuz dulu deh dibuka. Oke, ini yang menjadi salah satu poin ya terkait dengan Selat Hormuz ini, karena sebenarnya tidak hanya Iran tapi negara-negara Teluk juga punya kepentingan di sini. Dengan melihat strategi masing-masing dari kedua negara untuk membawa hal ini ke meja perundingan seperti yang dikatakan oleh Mas Anton tadi, Mas Hasibullah melihatnya ini akan terjadikah perundingan kedua negara dalam waktu dekat, atau kedua negara ini masih sama-sama memiliki ego sehingga perundingan yang sempat kita lihat sudah mau titik temu ternyata ini gagal lagi? Ya, kalau saya ikutin dalam perkembangan terbaru, katakan hari ini 50 hari pasca gencatan senjata, saya masih berpegangan pada perkiraan 60% berbanding 40%. Oke. 60% ini optimis kita bisa lanjut perundingan dan bisa dicapai kesepahaman awal yang sekarang lagi dikelola dan kembali ke Teluk. Karena sekali lagi memang Teluk adalah sentral menurut saya, epicentrum daripada berbagai macam kepentingan ini, dan kita berharap ke depan kalau ini akan lebih deal, bukan hanya Qatar, tapi akan ada beberapa negara Arab lain yang akan membuat upaya daripada kesepakatan ini bisa tercapai. Katakan ada Turki, katakan ada Oman gitu ya, yang sekali lagi selama ini punya kontribusi kuat, peran yang sangat kuat dalam upaya untuk mediasi perdamaian. Begitu, Mas. Ini yang masih menjadi harapan kita bersama ya, di antara ego masing-masing negara ini, berharap agar mereka memiliki cara masing-masing untuk
duduk di meja perundingan. Terima kasih Mas Hasibullah Satrawi dan juga Mas Anton Ali Abbas telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Salam sehat semuanya. Terima kasih, Mas.